Oke guys, balik lagi di WDF nih. Nah, WDF kedatangan narasumber. Narasumbernya namanya Daniel nih. Hari ini kita bakal bahas yang lagi viral banget nih. Sebenarnya nggak lagi viral sih, pengetahuan umum aja. Contohnya kayak, apa liberal lebih baik dibanding demokrasi? Nah, jawabannya ada di live ini nih. Tapi sebelumnya, Kak Daniel siapa sih? Kak, boleh kenalin diri dulu nggak sih, Kak? Kak Daniel itu siapa sih? Oh ya, halo semuanya. Aku Daniel. Ya, aku 16 tahun. Aku juga apa namanya? Oke, sorry for that. Oke, Oke, aku Daniel, aku 16 tahun. Eh, aku sudah lama di dunia politik, bisa aku bilang dari semenjak aku kelas 1 SMP. Eh, ya masih bisa dibilang 5 tahunan lah. Eh, terus sempat sempat break waktu itu karena capek dunia politik terus dan kayak politik freaks gitu, dianggap freaks karena terlalu politik, jadi capek ya berpolitik, terus pengen rest. Habis itu ketemu temanku Pasha, dia apa namanya, gara-gara dia aku jadi tertarik politik lagi, so ya. oke. Nice answer, man. Itu emang saya juga sering dibilang freak sih karena suka politik. Tapi jangan dengar kata-kata orang ya. Sama-sama senasib kita nih. Oke, nih lanjut ke pembahasan ya. Jadi, Oke. apa liberal lebih baik dibanding demokrasi? Gimana nih Kak jawabannya? Menurut Kakak, apa lebih baik apa jauh? Apa tidak? Eh, aku pengen nanya dulu, demokrasi yang dimaksud itu seperti apa? Begini, kan terdapat dua paham ya. Contohnya liberal, paham liberal. Hukum liberal ya. Mhm. Mungkin lebih spesifik saya bilang hukum liberal ya. Begini, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu ya, liberal itu apa. Jadi liberal itu mungkin dari apa definisi liberal menurut saya, definisi liberal tersebut, mungkin Kakak bisa tahu ya apa yang dimaksud dengan demokrasi yang saya maksud, yang sedang di pembahasan ya. Jadi begini, liberal itu kan liberal itu merupakan hukum bebas yang dimana artinya peraturan bebas. Saya ringkas saja ya, tidak sesuai dengan pengertian aslinya ya. Saya akan menjelaskan secara ringkas. Jadi begini, liberal itu merupakan hukum secara bebas, paham bebas, kebebasan, di mana kebebasan itu diatur oleh diri sendiri ya, tidak diatur oleh negara. Jadi liberal itu berasal dari bahasa ya Inggris lah ya, kalau nggak salah disebutnya liberty ya. Nah, dari situ kan kita bisa mendefinisikan kalau liberal itu sebagai bebas. Nah, tapi kalau menurut Kakak sendiri, paham demokrasi itu kayak gimana sih, Kak? Paham demokrasi yang saya tahu sih ya, seperti sistem pemilihan. Betul. Sistem pemilihan demokrasi langsung dan demokrasi representatif, demokrasi seperti Amerika yang menganut electoral college, dan uh, itu mungkin saya yang kurang ilmu gitu. Baik. Tapi kalau menurut Kakak sendiri ya, apa sih definisi liberal, maaf, apa sih definisi demokrasi menurut Kakak? Menurut dalam artian, seperti definisinya, apa sih? Kayak sistem kebersamaan atau apa? Kalau menurut saya ya, demokrasi itu semacam paham di mana paham itu kan, demokrasi seperti kita tahu yang seperti di Indonesia juga ya, di mana kita melakukan sebuah praktisnya kita kan melakukan pemilihan atas beberapa hal atas beberapa hal, dan suara mayoritas itu adalah suara pemenang, ya kan, atau suara yang terbanyak, yang dimana jadi pemerintah mengikuti suara terbanyak gitu. Oh, Itu sih menurut saya. baik. Tapi kalau menurut Kakak sendiri ya, seperti kita ambil contoh mungkin di dalam negeri sendiri ya, Oke. apakah apa hukum liberal lebih baik? Nah, ini sesuai tema ya. Apa hukum liberal lebih baik dibanding dengan hukum demokrasi? Bagaimana menurut tanggapan Kakak? Oke. Pertama, ya, ini unik. Oke. Jadi saya pernah nonton video, hanya video dari YouTube, simple.
tentang pemahaman demokrasi oleh, kalau tidak salah, Socrates ya, atau Oh Plato, iya. kalau tidak salah Plato, yang mengatakan bahwa dia itu nggak setuju dengan hukum demokrasi. Kalau tidak salah. Ada aku YouTube-nya di judulnya apa? Nama YouTube-nya School of Life. Jadi dia mengatakan bahwa dia itu mengibaratkan dunia kita, apa sih namanya, kehidupan kita itu seperti di dalam sebuah kapal yang sedang di tengah laut dan menuju pada sebuah tujuan. Tetapi kita itu mencari, siapa pemimpin, siapa yang apa sih namanya kompeten untuk memimpin dari kapal ini, yang diartikan berarti bahwa kapal itu adalah society. Nah, menurut Plato, bahwa dia itu memberikan dua pilihan, yaitu apakah siapa saja atau orang-orang yang memang kompeten, orang-orang yang benar-benar bisa, seperti ya lulusan apa pelayaran atau kapten kapal. Tentu saja pasti kita bakal jawab kapten kapal yang tidak berpengalaman. Nah, itu juga maksud saya. Itu juga maksud saya seperti saya lebih setuju. Saya tidak lebih setuju liberalisme. Saya juga tidak lebih setuju demokrasi yang bebas gitu loh. Demokrasi yang ya terserah mayoritas masyarakat saja. Saya sendiri adalah saya penganut paham kanan. Baik. Saya penganut paham. Ah, penganut paham kanan tuh apa, Kak? Mungkin bagi penonton kita banyak yang tidak tahu nih apa paham kanan. Definisinya tuh apa sih? Aduh. Kalau saya sendiri mendefinisikan diri saya sendiri, saya mendefinisikan diri saya sendiri sebagai Netral. saya tetap sayap kanan, tapi saya mendefinisikan sayap kanan saya sebagai seorang yang saya cinta budaya saya cinta Baik. saya cinta negara saya cinta nilai-nilai saya, dan saya tidak dan saya menganggap bahwa liberalisme dan demokrasi secara bebas, yang dimana siapa saja boleh memilih dan siapa saja yang boleh dipilih, itu adalah sebuah kesesatan. Begitu. Mengapa Ya. demikian, Kak? Mengapa Anda katakan sebagai kesesatan? Nah, Menarik jadi ini. seperti Kenapa? Nah, jadi siapa saja yang boleh memilih, itu seperti ini. Lagi-lagi ambil quote dari si Plato ya. Betul. Saya sempat juga suka sama dia. Ya. Baca-baca ya. Ya, jadi si Plato itu mengatakan lagi dari video yang saya tonton lagi, dia itu mengatakan seperti ini. Seperti contoh kita beri ibarat bahwa kamu itu sakit. Kita beri ibarat bahwa kamu sakit. Oh, Saya juga iya. lagi sakit. Oh ya. Cepat sembuh ya. Lalu, makasih. Kamu diberikan dua pilihan. Kamu diberikan dua pilihan, dokter atau tukang es krim, tukang manisan kalau tidak salah. Tukang manisan akan berkata bahwa ini dalam konteks dokter tahun sana ya, zaman Plato, Aristoteles ya. Oke, iya. Dia si tukang manisan bahkan berkata bahwa, oh, lihatlah sang dokter, dia akan menyakiti kamu, menyuruh kamu untuk memakan hal-hal yang tidak enak, menyiksa kamu karena apalah dijahit atau diapain. Sementara sementara tukang manisan akan mempropagandai dirinya sendiri sebagai, nih, mending pilih saya saja, saya akan memberi makan kalian es krim, makanan kalian inginkan, makanan yang menurut kalian nyaman. Lalu si dokter akan dengan simpelnya mengatakan, oke, si tukang manisan memberi kalian makanan yang kalian inginkan, tapi apakah kalian sembuh? Itu maksud saya, di mana para pemilih-pemilihnya pasti orang-orang bakal memilih, oh, saya dienakan. Jadi orang-orang pemilih itu cenderung populis, gitu, di mana kemauan rakyat saja, tapi tidak mementingkan apa yang negara ini butuhkan. Baik. Saya mau singgung salah satu capres, tapi saya tidak berani. Ya. Oke, nge-like nih, Kak, sepertinya. Aman. Oke. Lanjut. Aman. Oke, segitu ya. Tapi begini ya, Kak ya, saya
kutip dari kata-kata Plato tadi ya. Berarti itu kedaulatan di tangan rakyat, betul ya? Betul. Kedaulatan itu di tangan orang yang berintelektual. Oke, betul. Berarti orang berintelektual itu adalah rakyat sendiri ya, mungkin ya. Pasti, karena itu rakyat. Begini, jadi menurut paham tersebut, ini sama-sama dengan definisi demokrasi. Demokrasi itu kan bebas berdasarkan pilihan rakyat. Itu yang saya kutip dari Anda, ya, Anda yang setuju dengan paham Plato, yang menyebutkan bahwa jadi intinya terserah setelah rakyat, jika rakyat memang setuju dengan A ya silakan saja gitu kan. Oh, Anda bertanya dengan saya? Saya bertanya dengan Anda. Jadi dengan demikian saya mengasumsi ya, Anda lebih pro kepada dengan Anda mengutip kalimat Plato, saya berasumsi Anda pro dengan demokrasi, betul ya? Atau tidak nih? Memang itu demokrasi. Karena demokrasi hukumnya seperti itu, seperti yang dikatakan Plato tadi. Justru Plato itu mengatakan bahwa pastikan rakyat memilih seperti tadi dokter dan penjual manisan. Rakyat pasti memilih penjual manisan, tetapi dokter itu malah yang akan menyembuhkan. Berarti rakyat itu disesatkan. Itu maksud dia. Begitu. Oleh penjual manisan. Iya. Tapi tadi yang saya kutip ya, tadi Anda bilang Plato berkata kalau misalnya rakyat lebih memilih kepada A, lanjut. Itu yang saya kutip tadi. Coba, mungkin Anda bisa, Anda paham maksud saya? Paham? Atau saya ada yang salah? Saya betul ya? Saya paham maksud. Dalam konteks demokrasi ya, ini saya sudah tulis apa ya? Intinya saya sudah mengutip ini ya, apa ya? Kayak informasi-informasi ya. Anda boleh kalau misalnya Anda ada informasi, saya ini ya. Demokrasi adalah kegiatan tatanan agar mencapai individu politik di mana individu memilih kekuatan untuk membuat keputusan. Individu memiliki kekuatan untuk membuat keputusan. Jadi di mana keputusan tersebut lebih kuat jumlahnya, berarti keputusan tersebut lebih kuat. Jadi memang bebas pilihannya. Itu yang saya kutip dari Plato tadi. Mungkin Plato mendefinisikan sebagai demokrasi, atau Plato juga sebagai orang yang tengah-tengah, atau bagaimana Kak? Apa yang dianut paham Plato? Saya bukan platonis, tapi saya hanya baca satu atau dua dari beberapa literasinya. Dia bukan seorang sebentar. Dia bukan seorang ini sih ya. Dia bukan seorang demokrat. Yang saya tahu tuh, beri saya 5 detik. Tidak apa-apa. Maaf. Saya tadi nyari HP. Kayaknya saya salah orang. Benar kan? Aduh. Anda bisa lihat? Oh ya, saya bisa lihat. Ya kan? Itu Sokrates, bukan Plato, maaf. Yeah. Saya suka kebalik Sokrates, Plato. Memang. Mohon dimaafkan. Saya kaget sendiri sih. Saya tidak pernah. Saya pernah suka sama dia, tapi saya bukan seorang platonis. Saya juga bukan Sokrates. Cuman jadi Anda suka dengan perkataan seperti tadi. Ya? Ya, Sokrates tadi bilang tentang apa sih namanya tadi yang jual manisan sama yang orang yang berkompeten. Yeah. Itu maksudnya justru gimana saya ini pada kata-kata yang bagus. Jadi maksud saya itu gini, Sokrates itu seperti ini. Gimana kalau misalnya jadi dimana kalau misalkan masyarakat itu memang mayoritas suara rakyat itulah yang karena
Tapi suara mayoritas rakyat, suara mayoritas rakyat yang dibilang oleh Sokrates itu bisa saja menyesatkan. Itu maksudnya. Ya. Jadi suara rakyat yang terbanyak itu bisa menyesatkan. Oh, baik. Jadi Saya paham. Jadi maaf saya potong ya. Jadi begini ya. Jadi maksudnya Sokrates itu dari kutipan tersebut berarti Sokrates berada di tengah-tengah ya, betul ya? Berarti beliau ini ya menganut paham liberalisme ya. Apa? Bukan liberal. Menganut paham idealisme. Seperti itu. Idealisme. Oke. Tapi saya begini ya, saya penasaran sekali. Ini lanjut ke topik tentang liberalisme ya. Kenapa sih Kak liberalisme itu banyak ditakuti orang-orang yang beragama? Seperti Anda tahu sendiri ya, bahwasannya mungkin Anda tahu ya, paham ya, saya ya. Jadi banyak sekali agama yang selalu mengatakan hati-hati jika ada pengaruh budaya Barat masuk. Itu kan termasuk liberalisme ya. Kenapa seperti itu Kak? Kenapa seperti itu? Kolot. Oh. Sebenarnya cuma bilang kayak kolot gitu doang. Sebenarnya nanti bercabang kemana-mana, jadi bakal saya jelasin. Itu tadi cuma bercanda saja. Jadi seperti ini. Karena saya takut ketika ini menggunakan paham demokrasi, Anda bisa terkena pasal penistaan agama ya. Tidak apa-apa. Anti hukum ya. Bapak saya nggak ajar ya, bercanda. Baik. Jadi seperti ini. Kenapa liberalisme itu ditakuti oleh masyarakat kita lah ya, masyarakat Indonesia kita sebut aja. Betul, ya, khususnya itu pertanyaan yang sangat amat bagus. Saya juga suka pertanyaan itu. Saya juga sedang mencari alasan itu. Tetapi alasan terbesar adalah karena sebenarnya mereka itu membatasi bagaimana cara manusia para orang-orang zaman dulu, orang-orang tua zaman dulu, mungkin guru ataupun apapun itu, mereka itu membatasi cara manusia berpikir, membatasi, jadi mereka itu memberikan limit pada pemikiran mereka. Contohnya, saya punya pengalaman pribadi, tapi tentu saja tidak akan diumbar di sini. Tapi ada beberapa kasus yang saya tahu, di mana bahwa apa sih contohnya yang viral saja, bahwa pelanggar tidak boleh komunisme gitu ya, tidak boleh komunisme, kalau komunisme pembunuh, mereka ini itu suka bikin orang lapar. Sebenarnya dalam beberapa hal memang komunisme melakukan genosida, mereka juga melakukan tidak usah tertutup membela komunisme atau menurunkan komunisme, tapi memang benar komunisme memang pernah melakukan genosida, dan juga bukan pahamnya, maksudnya orang-orang yang percaya pada paham komunisme seperti pada zaman Stalin, pada zaman Mao Zedong, pada zaman Fidel Castro, semuanya pernah melakukan genosida. Jadi karena itu mereka jadi stereotip itu menjadi batasan, dijadikan a big wall untuk orang-orang kita untuk mengerti apa itu komunisme. Justru saya itu mengatakan bahwa kita itu harus mengerti kenapa komunisme itu buruk. Justru kalau misalkan kita tutupin, kamu jangan komunisme. Tapi gimana kita tahu kalau misalkan itu baik atau buruk? Kita cuma dengar, itu bunuh, ini itu. Justru kita itu harus mengerti gimana cara kerja ekonominya, dan memang buktikan bahwa komunisme itu memang buruk. Maka dari itu kita punya reasoning, kita punya anak-anak muda kita itu punya alasan kenapa memang komunisme itu buruk. Bukan karena kita itu kembali lagi ke topik utama, kita itu takut karena sebenarnya kita itu didoktrinisasi dari dulu. Lalu kenapa orang-orang dulu malah yang mendoktrinisasi? Kemungkinan karena mereka takut, satu trauma lah ya, trauma. Yang kedua mungkin gara-gara ikut-ikutan, bisa jadi, maaf saya bukan mempersonalisasikan, kita bisa ikut-ikutan, aku benci komunis, aku juga benci komunis karena dengar dari tetangga dia bunuh gini. Dan seperti contoh lain, jangan komunis terus.
liberalisme Amerika, oh mereka melegalkan LGBT. Menurut saya juga sebagai right wingers, saya Betul. juga tidak setuju. Pak, kenapa justru kamu jangan apa namanya melakukan apapun yang berhubungan dengan LGBT? Apa namanya boleh nggak sih saya sebut merek di sini? Silakan, silakan, silakan. Oke, misalkan Starbucks atau Apple yang mendukung apa namanya LGBT, kamu jangan pakai itu. Itu justru sebuah hal yang konyol bagi saya. Jadi kita itu takut karena mungkin ada trauma, mereka ikut-ikutan, mereka apa sih namanya, mereka berlebihan, mereka takut karena apa yang mereka pahami, mereka takut apa yang mereka pahami itu hilang, jadi mereka merasa salah di mata orang. Itu isi yang saya ambil. Baik. Tapi begini ya Kak, saya ingin pendapat Kakak ya. Ini kan konteksnya ini dengan liberalisme dan demokrasi ya, Pak. Jadi kalau menurut Kakak sendiri, diambil dari kutipan-kutipan tersebut, paham mana yang saya tidak mengatakan Kakak lebih condong ke liberalisme maupun ke demokrasi. Saya hanya bertanya, dari dua paham tersebut, Kakak ini lebih condong kemana? Lebih baik yang mana? Paham yang mana yang lebih baik? Saya lebih condong ke hard decision, tapi saya bakal jawab demokrasi. Baik. Mengapa? Kenapa demokrasi, Kak? Karena saya sendiri memang karena saya seorang right winger dan pendapat-pendapat saya yang barusan saya omongan itu sebenarnya membicarakan diri saya sendiri. Ya. Baik. Tapi saya tetap menerima opini lah ya. Kenapa saya lebih ke demokrasi? Karena seperti ini. Suara orang terbanyak, oke. Ini bakal berlawanan dengan apa kata saya tentang Socrates tadi, tapi nggak apa-apa lah. Betul. Saya ya, akan. Jadi kenapa saya lebih ke demokrasi daripada ke liberalisme? Itu pertanyaan bagus itu. Saya itu dibanding dari kalau tidak salah si siapa Mahfud MD, Oh, ya, Mahfud Menteri MD, ya, Menko Polhukam. Betul, Menko Polhukam. Apa sih namanya, mengatakan tentang hukum apa yang ngomong bahasa Latin itu, saya lupa itu, waktu melawan komisi berapa itu, Komisi 3 kalau tidak salah ya, dia mengatakan dalam bahasa Latin tentang bahasa suatu hukum. Arab ya, kalau tidak salah ya, bahasa Arab. Kalau tidak salah Arab ya? Bukan sih? Agak lupa ya. Iya, betul. Dia mengatakan bahwa kan tentang hukum, orang yang tidak ada hukum yang, saya lupa lah pokoknya. Kalau tidak salah itu menggunakan bahasa Arab ya, tapi saya tidak bisa mengutip karena saya tidak hafal ayatnya ya. Dia mungkin mengutip dari bahasa Arab, saya juga lihat itu. Jadi daripada saya juga bingung-bingung, kita langsung saja ke ininya. Menurut pendapat saya, kenapa demokrasi itu lebih baik daripada liberalisme, itu karena kita itu mengikuti suara orang terbanyak tentang bagaimana negara ini berjalan. Contohnya karena gini. Maksud saya karena gini, liberalisme itu kan berarti individu, yang penting individunya, yang saya maksudnya secara kerasnya lah, secara kasarnya sebutnya kan gini, selama gue nggak melanggar hukum, ya kenapa enggak gitu loh. Selama gue seneng, selama gue nggak melanggar hukum, kenapa enggak? Itu kan liberalisme, jadi lebih ke individualistik. Nah, tapi kalau demokrasi yang itu sesuai, menurut saya itu lebih sesuai dengan nilai-nilai Indonesia, di mana Indonesia itu dibangun dengan nilai kekeluargaan, kebersamaan, kebersatuan. Jadi itu apa namanya? Jadi itu ya, maksudnya lebih mengikuti. Wah, nge-lag. Sudah baik sekarang? Wah, sudah baik. Oke, siap. Jadi seperti tadi kata saya,
karena demokrasi menurut saya itu lebih baik, nyambung dengan paham Indonesia, dengan kekeluargaan dan lain-lain. Itu maksud saya mengikuti suara terbanyak yang aduh saya bukan orang gila, maksudnya saya kehilangan ide. Ya. Tapi Maksud begini saya, ya Bung ya, saya lanjutkan sedikit ya. Berarti Anda ini ya, Anda masih istilahnya Anda masih terperangkap dengan agamanya ya. Jadi Anda tadi yang Anda katakan bahwa kita apa tadi sebutannya ya? Didoktrinisasi oleh agama. Tapi Anda mendukung demokrasi karena Indonesia dan Indonesia juga menganut paham agama ya. Berarti Anda memang memang menganut memang setuju dengan paham demokrasi ini karena apakah ada condong ke agamanya atau tidak? pertanyaan bagus. Agama sepertinya tidak sih ya. Saya kalau misalkan menggunakan argumen-argumen jangan menyobokkan. Saya kalau misalkan saya memandang paham-paham yang berlawanan dengan paham saya tidak menggunakan faktor agama. Kecuali kalau misalkan itu adalah memang tentang agama, saya akan gunakan agama. Iya, betul. Tapi secara garis besar saya tidak pernah menggunakan agama. Jadi saya condong itu memang lebih ke memang yang hal yang benar gitu. Maksudnya suara demokrasi, suara terbanyak. Oke, sudah. Ya, siap. Ya. Anda masih kurang jelas nggak dengan poin-poin saya? Karena saya sendiri saya paham. Jadi begini, intinya Anda setuju dengan paham demokrasi karena mungkin lebih cocok ke rakyatnya ya, bukan ke agamanya ya. Tapi karena kita di Asia mungkin ya. Baik, begini. Saya ingin bertanya ya, apakah aktivis merupakan rakyat? Aktivis merupakan rakyat. Oh, tentu saja mereka rakyat. Ya. Aktivis adalah rakyat, tentu saja. Tapi kalau begitu, dengan pahamnya demokrasi ya, harusnya demokrasi setiap aktivis memiliki undang-undang umum ya, kan undang-undang ini kan ada undang-undang tentang aktivis yang menyelamatkan aktivis dari hukuman ya. Tapi kenapa banyak aktivis-aktivis yang kemudian mereka dipenjarakan? Kan katanya ini negara demokrasi. Jadi apakah Anda setuju dengan poin tersebut? Apakah Anda masih setuju dengan demokrasi? Gimana nih Kak? Gimana Bung? Untuk itu sendiri ya Bung, saya justru memang saya memang orangnya tangan besi ya. Kalau yang diktator gitu, saya tidak mengatakan bahwa diri saya diktator, tidak. Maksudnya betul. Aktivis itu memang rakyat. Oke, itu memang rakyat. Secara mereka memang ya hakikatnya memang rakyat. Mereka manusia, mereka rakyat, mereka punya HAM, mereka punya hak asasi, mereka punya hak asasi. Oke. Tapi tentang peraturan yang memenjarakan aktivis, menurut saya itu salah. Tapi bukan berarti itu membuat saya berpindah pandangan untuk menjadi seorang liberalis. Justru saya itu kalau misalkan pendapat saya pribadi di luar dari konteks ini, maaf saya keluar dari konteks. Silakan. Keluar dari konteks, saya aktivis. Kalau misalkan aktivisnya masih bisa diterima, apa sih maksudnya aktivis yang bisa diterima dan aktivis yang tidak bisa diterima? Ini lagi-lagi subjektif, relatif. Tapi bagi saya ini yang relatif aktivis yang masih bisa diterima menurut saya jika mereka HAM
apa sih namanya, seperti mendukung HAM, mereka apa sih namanya, menginginkan peperangan untuk damai, misalkan peperangan di Rusia Ukraina untuk damai, atau apa sih namanya, Tiananmen Square, ya kan, Iya. tahun 89 tidak salah. Ya itu menurut saya itu, saya dari perspektif saya sih itu untuk mendukung rezim yang apa sih namanya, rezim yang tidak saya bisa bilang tidak sesuai dengan ajaran saya, tidak sesuai dengan saya itu saya dukung. Sebenarnya saya ini bisa dibilang agak egois kedengarannya ya. Pokoknya semua hal yang tidak saya suka, dan para aktivis melakukan apa sih namanya, para aktivis itu melakukan uh, give me a minute. Silakan. Oke, saya sendiri. Kita tunggu narasumber kita ya. Beliau sedang ada keperluan sekitar 5 menit. Tapi tidak apa-apa. Baik, saya akan mematikan kamera. Oh. Alright, man. Sorry. Oh ya, Bung, sudah beres ya. Sorry. Yeah. Oke, lanjut ke pembahasannya. Tadi Bung masih mau melanjutkan? Saya lupa sampai mana karena kaget. Oke. Kalau gitu saya lanjutkan sedikit ya, Bung ya. Tapi begini, Bung. Dengan demokrasi di Indonesia ya, contohnya kan balik lagi ke agama ya. Dengan demokrasi di Indonesia ya. Demokrasi kan di mana suara terbanyak disitulah terpilih, gitu ya. Bukannya seperti itu, berarti kalau begitu demokrasi menimbulkan perpecahan dong kalau seperti itu. Sebagai contoh, gereja. Contoh gereja dibikin di Jakarta. Mungkin jangan Jakarta, mungkin kita kutip di Aceh. Kita mungkin bikin petisi ya, bikin petisi. Apakah gereja ini dibubarkan? Apakah gereja ini tidak dibubarkan? Lalu dengan begitu, demokrasi yang paling banyak adalah gereja dibubarkan. Karena itu, begini Bung, karena paling banyak suara adalah demokrasi dibubarkan, karena paling banyak suara adalah gereja dibubarkan, jadi gereja dibubarkan. Apa itu fair, Bung? Menurut Anda apa itu fair?
Pertanyaan bagus itu. Sangat menyudutkan tapi bagus. Bagus untuk debat. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ini Nah, konteksnya. ya, saya dapat konteksnya. Um, Oke. So, itu memang akan menimbulkan apa sih namanya perpecahan. Itu akan menimbulkan sebuah perpecahan memang benar dan fakta faktanya memang begitu. Cuman maksud saya itu seperti ini. Uh, Dalam konteks ini Aceh adalah ini not a very strong argument, tapi saya bakal pakai ya sebisa saya aja lah. Aceh kan sebuah daerah otonomi khusus, di mana mereka boleh Betul, betul. menggunakan syariah Islam, Oh iya, oke? Okay? betul. Menjalankan syariah Islam. Dan jika memang mereka tanda kutip keberatan untuk membangun tempat gitu ya, membangun tempat ibadah agama lain, konteks ini saya pelan-pelan ya, mereka keberatan. Jadi yang diuntungkan adalah masyarakat dari tempat tersebut, dari masyarakat dari otonomi daerah tersebut. Memang akan menimbulkan kebencian, seperti contoh di Indonesia bagian timur. Nah, ini orang-orang Aceh benci dengan kami, lebih baik kita memerdekakan diri. Ah, itu sangat amat sulit untuk di counter menurut saya. Betul, Tapi menurut saya tujuan dari komunisme, tujuan dari demokrasi adalah apa sih namanya, tujuan dari demokrasi adalah mensejahterakan mayoritas suara rakyat, mensejahterakan mayoritas suara rakyat. Ini memang yang saya katakan barusan, ini sangat amat kontroversial. Oh, berarti mayoritas saja dong yang diuntungkan. Nah, itu bisa dibuat untuk apa sih namanya, argumen untuk oponen. Tapi memang begitu faktanya demokrasi. Gitu. Ya itulah. Kembali di Aceh ya, Bung. Ya, demokrasi ini kan bisa dilakukan di mana-mana ya, seperti mungkin di luar Aceh, mungkin di Jakarta sendiri bisa ya. Jadi kalau misalnya kita ambil di daerah Jakarta, ya, di daerah Jakarta. Ini kan mungkin negaranya abstrak ya. Maaf, ini kota ya, wilayah kota ya. Bukan negara, maaf. Kota. Kotanya abstrak ya, banyak non-muslim, banyak muslim, banyak agama-agama lain ya, Bung ya. Nah, dengan seperti itu ya. Kalau misalnya demokrasi ya, yang paling menguntungkan adalah pembubaran gereja. Sekali lagi, pembubaran gereja, Bung. Contohnya seperti apa ya? Mungkin gereja diruntuhkan ya, petisi gereja diruntuhkan atau tidak. Dan mereka milih gereja diruntuhkan. Itu pasti ada, Bung. Di mana-mana pasti ada petisi seperti itu. Dalam konteks tersebut, apakah Bung masih setuju nih dengan ini di luar Aceh ya? Ini kan di Jakarta, Bung. Gimana, Bung, tanggapannya, Bung? You got me there. Saya tidak punya argumen lawan. Saya secara pribadi memang setuju dengan demokrasi yang seperti itu. Itu makanya saya tidak saya bertentangan dengan demokrasi yang dimana hanya orang-orang yang saya tidak berani untuk mengatakan ini, tapi orang-orang awam yang memilih. Itu kenapa kembali lagi saya itu lebih setuju pada orang-orang yang berintelektual yang bisa memilih, Bung. Itu kenapa saya memang kadang kontra dengan omongan saya sendiri, karena di posisi ini saya harus bukan mendefense. Saya memberikan opini saya tentang demokrasi, yang dimana saya itu lebih pro demokrasi daripada liberalisme. Itu baik. Tapi begini ya, Bung ya, dalam konteks, berarti kalau misalnya Anda, ini kita bicara fakta ya, Bung ya, misalnya demokrasi, misalnya demokrasi, dalam arti demokrasi di dunia, di faktanya ya, dalam arti demokrasi itu semua masyarakat ya, Bung ya, semua masyarakat, tidak ada masyarakat intelektual dan masyarakat
di luar intelektual. Jadi dalam konteks itu Anda tidak setuju ya kalau misalnya didefinisikan sebagai semua masyarakat? Tidak sama sekali. Tidak setuju. Tidak sama sekali. Oke, baik, 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 baik. Jadi Anda setuju dengan demokrasi di mana yang menjalankan demokrasi tersebut adalah orang intelektual, begitu, Bung? Orang intelektual, ya. Tapi bukan Baik. berarti saya apa namanya, hanya orang-orang yang berintelektual dan orang-orang yang punya kuasa. Itu kan berarti saya oligark. Bukan oligark juga sih, maksudnya orang-orang yang punya kuasa juga yang boleh memilih, orang-orang intelektual dan orang-orang yang berkuasa tidak. Menurut saya orang-orang berkualitas saja yang benar-benar boleh memilih. Baik, 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 baik. Sekarang saya bicara tentang liberalisme di era pemerintahan, ya, Bung. Seperti contohnya demokrasi yang Anda bilang tadi, definisi demokrasi adalah contohnya pemilihan presiden. Ya, benar. Baik. Gini, demokrasi, misalnya Anda memilih ingin presiden di mana konstitusi itu kan bisa diubah ya, Bung, ya, oleh presiden, oleh pemerintah, ya. Bisa diubah, saya melihat. Dalam konteks tersebut, banyak golongan masyarakat yang mungkin ini sangat bertentangan dan sangat komprehensif juga ya jika Anda bilang ini masyarakat yang bukan intelektual, karena dalam konteks tersebut ini baik lagi, ini sangat bertentangan. Ada yang pro, ada yang kontra. Jika seperti ini ya, Bung, ya, masyarakat ingin Presiden Jokowi 3 periode. Apa? Oke. Mungkin itu adalah masyarakat intelektual yang bilang. Jadi Anda setuju, Bung? Seperti itu, Bung? Another great question. You got me there. Di kelompok pemerintah. Oke. Saya tidak setuju ya. Secara personal saya tidak setuju kalau misalkan apa sih namanya, presiden lebih dari 2 periode. Ya, 3 periode atau lebih dari 2. Tapi orang-orang yang berintelektual menganggap bahwa Jokowi adalah presiden terbaik. Oke. Saya akan mengatakan saya bukan projo, saya bukan pro Anies, saya bukan pro Ganjar. Anda netral ya. Seperti ini Anda netral ya. Tidak ya. Saya belum bisa milih. Jadi itu. Oke, saya belum bisa milih, jadi oke lah. Ini saya terdengar sangat amat projo nanti saya ngomong gini. Aduh, saya takut sendiri. Iya. Tidak apa-apa, langsung saja, Bung, langsung aja. Ini forum bebas. Oh, ya. Anda ada backingan ya, jika Anda bicara apapun ada backingan ya. Aman Anda. Siap. Jadi apa namanya, jika memang benar kaum intelektual memang benar pengen Jokowi 3 periode, kalau misalkan kita komparasikan dulu deh, kaum intelektual itu pasti kan begini, kita dari sudut pandang yang berbeda dulu ya. Terus kaum intelektual pasti sudah paham, pasti mereka paham hukum, mereka paham bagaimana kehidupan sosial, mereka paham tentang hal-hal yang krusial di negeri ini. Betul, mereka paham bagaimana pentingnya integritas di negeri ini, dan mereka pasti tahu bahwa oligarki, bahwa nepotisme dan lain-lain itu buruk. Nah, saya tidak mengatakan bahwa saya tidak mengatakan bahwa mereka pasti kontra dengan Jokowi 3 periode. Tidak, saya tidak mengatakan seperti itu. Tapi saya mengatakan bahwa mereka lebih paham apakah memang pantas dia 3 periode atau dia tidak pantas. Itu maksud dari saya. Baik, Bung. Tapi begini, Bung, ya. Di dalam konteks intelektual, ini kan intelektual kan termasuk dalam demokrasi ya, Bung, ya. Saya sembari ngeteh dulu ya, Bung, ya. Silakan. Anda juga silakan, kalau mau Anda silakan. Wah. Gini, Bung.
dalam konteks demokrasi, inilah Bung yang namanya demokrasi. Di mana ada suara, disitulah, di mana ada suara, ya, di mana ada suara terbanyak, disitulah pemenangnya. Tapi jika anda setuju dengan, bukan setuju sih, jika memang kaum intelektual tersebut paling banyak menyuarakan Jokowi 3 periode, apa Anda setuju? Duh, susah juga ya. Karena dalam konteks demokrasi, ya memang itu Bung penyebutannya, di mana suara terbanyak, ya disitulah. Kalau misalnya kaum intelektual memang paling banyak suaranya, ya sah-sah saja kan Bung. Oke. Ya sudahlah, saya setuju. Karena saya tidak secara personal tidak punya pendirian yang kuat dengan, saya memang tidak punya pendirian yang kuat, saya ngomong saja secara pribadi, karena saya tidak memahami, karena tidak sesuai dengan jalan pikiran saya, maka saya ya memang tidak akan memperkuat. Ya, Bung, tapi begini Bung, ini memang konteks demokrasi pasti ada masuk ke sini. Jadi pasti Bung. Saya tidak bicara di luar konteks. Ini bicara di dalam konteks. Karena memang nimbrungnya, memang temanya pasti bakal ada. Karena demokrasi itu bukan, pasti banyak Bung. Ada demokrasi pemerintah, ada demokrasi masyarakat, ya kan? Banyak konteksnya. Seperti itu Bung. Jadi Anda setuju nih ya? Ya oke lah. Saya beneran takut ini. Tidak apa-apa. Berarti Anda setuju nih? Sekali lagi Anda setuju nih? Saya takut akan apa yang akan saya katakan, tapi saya sudah sangat terpojok, maka iya. Saya setuju deh. Baik. Kalau seperti itu, Bung ya, kalau seperti itu, karena konsep demokrasi yang Anda bicarakan, ini saya ingin menyampaikan sedikit. Demokrasi itu sebenarnya membatasi kaum elit, Bung. Kaum elit membatasi kaum elit. Jadi sebenarnya yang saya ingin katakan, kalau Anda tahu sebenarnya bukan Anda tahu sih, ini kayak konsep demokrasi ya, Bung ya. Sebentar, Bung, 1 menit. Ya. Maaf, Bung. Maaf, ada gangguan. Dalam konteks demokrasi ya, demokrasi ini membatasi kaum elit, Bung. Kaum elit. Membatasi kaum elit untuk lebih untuk lebih berperan, membatasi kaum elit untuk lebih berperan besar dibandingkan masyarakat. Jadi kita harus membatasi kaum elit. Jadi kalau begitu, bagaimana Anda bisa setuju, Bung, dengan seperti itu? Anda perlu saya ulang, Bung. Saya tadi dengar kok. Saya tadi dengar tentang apa sih namanya, membatasi kaum elit. Betul. Kita harus membatasi si kaum elit, begitu, Bung. Itu yang namanya konteks demokrasi. Saya boleh tanya kepada Anda kan? Silakan. Jadi kok malah jadi Anda yang narasumber? Gak apa-apa deh. Saya mau bertanya. Tapi saya memang narasumber, Bung. Apa nih maksudnya? Oh. Gimana? Bukan. Gini. Berarti kan seperti tadi kata Anda, kan bahwa demokrasi itu membatasi apa sih namanya, kaum elitis, benar tidak? Betul. Oke. Kaum elitis berarti bagaimana cara demokrasi itu membatasi kaum elitis ini? Saya penasaran. Bagaimana? Pertanyaan bagus. Jadi begini, Bung. Ini dalam konteks Rocky Gerung ya, Anda bisa setuju atau tidak ya? Sebenarnya bukan konteks Rocky Gerung sih. Begini, saya mempertanyakan Anda sebagai orang yang setuju dengan demokrasi ya. Jadi Anda sebagai politikus ya, saya anggap Anda sebagai politikus yang setuju dengan paham demokrasi ya. Saya anggap seperti itu. Anda tadi yang Anda setuju dengan
dengan masyarakat jika menghendaki presiden 3 periode. Begini, Bung. Anda sebagai orang yang dengan pro demokrasi, saya mungkin begini ya, dalam kutipan Rocky Gerung, saya melihat dalam kutipan Rocky Gerung, harusnya sebagai politikus, Anda tidak, bukan dari Rocky Gerung juga ya, Anda tidak bisa berkata bahwasannya jika masyarakat menghendaki presiden 3 periode. Jadi begini, Bung. Jadi intinya Anda sebagai politikus tidak bisa mengatakan bahwasannya kalau masyarakat menghendaki 3 periode, ya silakan saja. Itu tidak bisa, Bung. Karena dalam konteks demokrasi, kaum elit harus dipersulit, Bung. Kaum elit nih, saya katakan, bentar. Sorry. Kita harus membatasi kaum elit, Bung, supaya ada revolusi ke depannya. Kita tidak bisa, oh rakyat, kalau rakyat mau 3 periode, ya silakan aja. Kita tidak bisa seperti itu, Bung. Ya karena balik lagi, konsep demokrasi, kita harus membatasi kaum elit ini dengan cara seperti itu. Mungkin Anda kurang paham ya maksudnya. Saya paham. Saya dengar kok sini. Oke. Tapi begini, Bang, lanjutan terakhir ya sebelum ke pertanyaan ya. Ini yang terakhir pertanyaan, cuman ada satu konsep ya. Begini, Bung. Di dalam ini mungkin bisa masuk ke kaum elit ya, Bung. Contohnya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat ya. Setiap bikin perundang-undangan ini sesuai dengan ketua partainya, Bung, ketua partai. Contohnya ketua partai politiknya. Oke. Jadi DPR-nya saja tidak, Dewan Perwakilan Rakyatnya tidak menerapkan. Oke, kalau menurut Anda sendiri, apakah Dewan Perwakilan Rakyat menerapkan konsep demokrasi? Saya boleh ngomong, muka saya disensor dulu boleh? Wah, silakan. Aduh, ya, gimana ini ya? Di DPR, apakah apa sih namanya? Apakah tentang apa tadi, demokrasi, yang menjalankan demokrasi? Iya, betul. Seperti yang kita bisa lihat mereka pasti punya alasan-alasan deh. Mereka punya alasan bagus yang bisa menutupi beberapa hal-hal yang mungkin di mata masyarakat tidak sesuai. Mereka punya alasan yang bagus untuk menutupi hal itu. Tapi alasan yang bagus bukan berarti alasannya benar. Oke? Alasannya bagus bukan berarti alasannya benar. Saya tidak berani mengatakan bahwa apakah DPR memang menjalankan demokrasi, tapi saya akan menggunakan eufemisme yang bahasa-bahasa yang lebih halus gitu. Maksud saya mereka itu apapun yang mereka lakukan, mereka punya alasan yang bagus, tetapi mereka pasti alasan mereka itu benar. Itu maksud saya. Oke, begini, Bung. Sekarang Anda mengatakan demokrasi lebih baik di Indonesia, Bung. Tapi begini, Bung ya. Setiap perundang-undangan mungkin di luar negeri ada, seperti contohnya di Kanada dan lain-lain. Ya, gimana, Bung, konsep demokrasi yang sebenarnya? Kan demokrasi harus melibatkan rakyat. Sementara kita tidak jauh-jauh seperti di Indonesia contohnya. Contohnya undang-undang ya. Undang-undang ini dibuat tidak berdasarkan demokrasi masyarakat, tetapi dengan adanya kementerian ya, seperti Kementerian Hukum dan HAM. Itu tidak dengan demokrasi masyarakat. Jadi gimana sih, Bung, sebenarnya konteks demokrasi yang sebenarnya ini di dalam pemerintahan? Jadi kenapa masyarakat tidak dilibatkan? Jadi gimana, Bung, cara kerja masyarakat sebenarnya nih di negeri ini dengan sistem demokrasi ini? Coba Anda lihat, apakah masyarakat pernah dilibatkan dalam suatu hal?
Justru kita yang diatur oleh pemerintah gitu. Sebaliknya, kita tidak pernah ikut mendominasi dalam melakukan suatu upaya apapun, Bung. Kita tidak pernah dilibatkan gitu. Gimana konsep demokrasinya nih, Bung? Mungkin mereka masih zaman Orde Lama kali ya. Mereka masih pakai Nasakom gitu-gitu, Usdek gitu-gitu. Mungkin kan manipul Usdek mungkin kan. Baik. Berarti kalau seperti itu, demokrasi di Indonesia belum dijalankan ya, Bung? Atau udah nih? Demokrasi pimpin. Anda tidak tahu? Saya tidak akan mengatakan deh. Saya lagi-lagi takut. Baik. Kalau berarti Anda bisa memberikan contoh demokrasi yang masyarakat terlibat besar, peran besar. Apakah Anda pernah melihat? Belum. Demokrasi di mana masyarakat terlibat besar ya, di betul. Negara ini. Aduh, saya tuh kan. Oke, saya langsung dah. Di negara ini saya belum lihat deh. Di negara ini saya belum lihat. Baik. Kalau seperti itu, bagaimana Bung bisa tahu demokrasi lebih baik dibanding apa? Liberal. Anda saja belum melihat secara langsung. Apa Anda pernah melihat peraturannya? Mungkin kalau peraturannya saya yakin Bung sudah lihat. Tapi dengan konteks seperti itu, kenapa Bung bisa setuju dengan demokrasi nih, Bung? Demokrasi lebih baik daripada liberalisme. Iya. Sebenarnya alasannya saya bukan mendukung demokrasi ya. Kenapa saya lebih dalam ya lebih condong. Mungkin Anda lebih condong ke dalam demokrasi. Anda lebih condong ke dalam demokrasi itu karena saya sendiri tidak nilai-nilai saya lebih tidak setuju dengan liberalisme daripada nilai-nilai. Walaupun saya juga tidak setuju dengan demokrasi lah ya, tapi saya lebih tidak setuju dengan liberal karena terlalu individualistik menurut saya pribadi. Contoh individualistiknya gimana, Bu? Ya seperti yang tadi saya bilang sih, secara kasarnya aja lah. Seperti yang tadi saya bilang, selama saya tidak melanggar hukum dan saya happy, seperti LGBT kan, hukum LGBT masih abu-abu secara hukum kan masih abu-abu di negeri ini. Jadi ya selama hukumnya masih abu-abu, berarti kan belum pasti. Berarti saya senang, ya udah, kalian diem aja. Gitu maksud saya. Itu di mana saya sangat amat maksudnya jadinya tuh norma gitu. Bukan norma agama. Sekali lagi saya tidak terlalu condong ke hal agama. Saya agamis tapi tidak terlalu condong ke hal agama. Tapi di dalam konteks Indonesia ya, Bung ya, seperti Anda katakan Anda katakan jika Anda tidak melanggar hukum, Anda bisa melakukan semena-mena. Ya, kita sebagai semua masyarakat Indonesia juga seperti itu, Bung. Seperti ini. Okay. Kalau misalnya kita tidak melanggar hukum, ya buat apa kita takut kan, Bung? Mungkin ada yang lebih spesifik ya nih, Bung. Karena ini konteksnya intelektual dengan demokrasi juga. Anda mau jadi LGBT di Indonesia, Anda tidak bisa dipidana, karena tidak ada pidananya. Kan? Karena memang belum ada hukumnya. Karena memang belum ada hukum tertulisnya, tapi sudah ada normanya. Maksud saya tuh sebagai apa sih namanya? Yang saya tidak suka dari mereka itu ya tunggu ini aduh sebentar lagi saya harus off, maaf ya. Tidak apa. Abis ini saya lanjut ke pertanyaan dikit ya, Bung ya. Okay. Saya tidak suka dengan cara mereka saja sih. Saya tidak terlalu ini dengan cara mereka yang apa itu namanya. Saya gedek secara personal. Saya personal ini. Saya cuman tidak suka saja dengan berarti ini personal banget ya. Maksud saya tuh mereka menganggap bahwa kayak bebas. Kita memang bebas. Oke, kita memang bebas selama tidak ada hukum. Tapi liberalisme yang kita di Indonesia, dalam konteks ini Indonesia, maksudnya kita masih ada norma gitu. Kita masih ada norma yang dimana saya juga mementingkan norma. Hukum-hukum yang tidak tertulis. Baik. Gitu.
kita lanjut ke pembahasan ya, Bung. Karena Bung sudah mau ini ya, ada acara Bung sepertinya. Ya, Saya lanjut ke pembahasan ya. Ke monggo, maaf, saya lanjut ke pertanyaan yang terakhir. monggo. Sebenarnya ada 3 pertanyaan ya dari penonton kita nih, Bung. Yang sudah saya catat Ya. di kaum question. Saya arsip dari Anda karena takutnya Anda ini sudah dapat spoiler ya. Oh iya iya. Maaf, maaf. Silakan, Maaf, silakan. maaf. Ini, Bung. Semua narasumber selalu kita begitukan, Bung ya. Ya. Jadi jangan kaget tuh. Begini, Bung. Pertanyaan pertama ya dari siapa sebentar ya? Mana saya? Dari Ed Dava nih. Oke. Jadi gugup. Lanjut, lanjut. Maaf. Ini dari Ed Steven Immanuel. Sebentar. Bagaimana jika pertanyaannya begini? Bagaimana jika penguasa atau pemerintahan dalam sistem demokrasi menggunakan kekuasaannya secara semena-mena? Sudah banyak. Gimana tanggapannya nih, Bung? Itu lagi yang saya mau bahas itu sangat amat bagus. Gimana kalau misalkan pemerintahan menggunakan kekuasaannya secara semena-mena? Ya dalam konteks ini berarti kita oke, bagaimana sekarang? Dalam udah. Oke. Maaf, Bung, bisa diulang, Bung, tadi agak nge-lag sedikit. Oh ya. Berarti kan dalam konteks ini kan karena pemerintah itu melakukan hukum yang semena-mena, dan lagi-lagi kalau misalkan itu bertentangan dengan persetujuan banyak kelompok dari mayoritas masyarakat. Ya, saya setuju untuk melakukan sebuah revolusi seperti contoh revolusi Perancis. Tapi bukan berarti pribadi-pribadi dalam atau paham-paham revolusi Prancis, liberté, égalité, fraternité itu yang bagus. Tapi kan mereka juga lebih condong ke hal yang individualistik, hal yang liberalis. Saya tidak setuju dengan satu hal itu. Tapi jika memang mereka benar-benar pemerintah yang tidak setuju dengan semena-mena dan tidak setuju dengan mayoritas suara banyak, ya lawan saja. Baik. Iya, karena hukum demokrasi ya, betul. Maaf, waduh, apa tuh? Oke, maaf. Kedua ada dari Nabil, dari NTKTS. Katanya pertanyaan begini. Jika demokrasi adalah hukum yang stabil, mengapa di Indonesia? Nah, pertanyaan bagus. Mengapa di Indonesia banyak ketidakadilan, Bung? Contohnya, ada orang yang kebal hukum. Terus hukum di Indonesia banyak yang menyimpang gitu. Kenapa, Bu? Wah, itu pertanyaan bagus sekali itu. Saya bahkan sebentar. Oke, aduh, saya sampai bingung ini tadi sampai ini. Perlu diulang nggak, Bung, pertanyaannya, Bung? Boleh deh. Saya pengen. Oke, katanya saya ringkas saja ya. Jika demokrasi adalah hukum yang stabil, kenapa masih banyak ketidakadilan? Contohnya keadilan di masyarakat, lalu ada orang yang kebal hukum. Karena kalau saya jujur-jujuran saja ya, dalam pendapat saya kenapa mereka bisa kebal hukum itu karena jujur-jujuran saja, menurut pendapat saya mereka dibayar, atau mungkin mereka orang dalam. Kalau misalkan ini berarti demokrasi cacat dong, kenapa kita nggak pakai liberalisme saja? Saya tidak akan mengatakan bahwa liberalisme. Saya tidak akan mengatakan bahwa demokrasi itu cacat, ya. Saya tidak mengatakan bahwa liberalisme juga lebih baik daripada demokrasi. Tapi saya bakal mengatakan, saya menggunakan banyak eufemisme di sini, maaf sekali ya, karena saya sangat amat saya baru pertama kali ya seperti ini. Tidak. Saya saya akan mengatakan bahwa demokrasi itu memiliki kekurangan, apalagi kalau misalkan pemerintahannya memang tidak terlalu kompeten. Liberalisme juga seperti itulah. Berarti ini dia mengatakan di era presiden yang sekarang. Jadi menurut Anda presiden yang sekarang tidak kompeten nih? Waduh. Takut nih Anda. Oke, lanjut ke pertanyaan yang terakhir nih, Bung. Pertanyaan yang terakhir.
Oke nih. Nih, apa nih katanya? Oh, eh, mengapa partai, ini katanya, oh ini, oke, ini dari Dava, nama apa nih katanya? Lemon Twirdo ya, oke. Mengapa partai di Indonesia sering, apa nih katanya, apa nih? Oh, sering membahas akan isu-isu, apa sih pertanyaan, maafnya ya, Bung? Ya, Apa nih katanya ini? silakan. Bentar ya, maaf nih, aduh. Maaf, maaf, Teh. Mengapa partai di Silakan, silakan, Indonesia silakan. mengapa partai di Indonesia sering sekali memanfaatkan isu-isu umum populis dibanding substantif seperti pembangunan jalan, sekolahan. Nah, terus hukum dem, katanya hukum demokrasi lebih baik gitu katanya. Katanya hukum demokrasi lebih baik gitu. Kenapa, Bung? Hmm, kenapa kita masih lebih populis gitu ya? Maksudnya Hmm, daripada iya substansi. betul. Kayak eh kenapa pemerintah suka apa ya mungkin memanfaatkan isu-isu seperti contohnya pemilihan presiden, sedangkan ya, kayak benar-benar. pembangunan jalan dan lain-lain tidak di apa ya tidak dibahas, kayak memanfaatkan. Ya. Kenapa nih, Bu? Katanya kan, nah, Eh, yang terakhir katanya hukum hmm, demokrasi lebih baik gitu kan. Gimana, Bu? hmm. Eh, mereka itu kalau dari aduh saya nggak kalau dari saya perhatikan ya, tapi bukan 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 saya yang ini. Pokoknya dari yang saya perhatikan, mereka itu ingin mencari simpati, ingin mencari Betul. empati dari masyarakat karena gua kan bentar lagi mau pemilihan nih, ya kan gitu Iya. kan. Jadi Oh, ya jadi populis sebentar lah, gitu. Jadi populis sebentar, nggak ngaruh gitu. Nanti setelah 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 lulus ini, setelah mereka beneran kepilih, mereka ada dua pilihan. Mereka bakal tetap jadi populis, mereka betul. bakal substantif, seperti apa sih namanya tadi yang pembangunan, atau Pembangun mereka jalan. bakal atau mereka bakal mengabaikan rakyat. Sekali lagi, Betul. saya tidak bilang bahwa pemerintah sekarang, maaf, Iya. saya tidak mengatakan bahwa pemerintahan sekarang itu substansis, populis, atau mengabaikan rakyat. Saya tidak mengatakan itu sama sekali ya. Uh, cuman mereka punya pilihan aja untuk melakukan tiga hal itu. Dan tentang demokrasi lebih baik daripada liberalisme, saya lebih itu kembali lagi ke awal dong berarti. Saya Iya. pokoknya Mungkin Anda netral, Anda ya, sifatnya idealis, tapi Anda lebih condong kepada paham iya, demokratis gitu ya, Bung ya. iya itu. Baik. Itu Jadi pencarian mungkin bahasanya susah sekali. baik realistisnya sebagai realistis berarti Anda lebih sedikit mungkin bukan sedikit sih, Anda lebih condong dukung demokratis dibanding dibanding ini ya, idealisme ya. Iya, Dibanding apa? liberalisme. Liberalisme ya. Benar, Gitu ya, benar. Bung ya. Oke. Benar. Juga kali ini narasumber kita lebih dukung demokratis dibanding liberalisme. Oke. Baik ya, Bung ya, kita sudah penghujung acara. Makasih banget ya, Bung, udah datang. Waduh, Aduh, udah saya masuk ke terima live-nya kasih nih ya, sekali Bung ya. ini pengalaman baru ya, seru, sama saya juga agak sedikit dada saya dak dikduk ser. Tidak apa, Bung. Oke. Nanti bagi yang tidak nonton ini live-nya bakal di YouTube juga ya, di YouTube dan TikTok ya. Oke, siap. Anda tidak takut ya, Bung ya. Oke. Oke, jadi gimana nih? Sebelum ini diakhiri, saya minta maaf kepada kaum yang bukan jangan kaum deh. Saya minta maaf kepada orang-orang yang tidak terima akan perkataan saya. Sekali lagi, saya ini hanya menyampaikan pendapat. Jika tidak setuju, mohon dimaafkan, atau ya komen saja pendapat. Baik. Oke. Berarti Anda di sini berperannya sebagai aktivis ya, Bung. Jadi kalau Anda diapa-apain, ini Indonesia tidak menerapkan hukum demokratis ya, Bung ya. Duh, ini. Pokoknya, kita lihat saja lah gimana, kita lihat saja nasib Bung ini ya. Kalau ada apa-apa ya berarti bisa kita simpulkan sendiri. Oke. Sudah, Bung? Ada yang ingin Anda sampaikan, Bung? Mungkin pesan terakhir. Pesan
menurut saya mau mati. Waduh, maaf, Bercanda, maksudnya, waduh, bercanda. maaf. Punya pesan untuk generasi muda nih, Ya. pemilihan tahun depan nih, gimana, Bung? Pesannya nih. Eh, Pilihlah presiden yang menurut kalian memang ini yang memang bagus untuk negeri ini, bukan untuk suara apa, bukan untuk maksud saya itu pilihlah presiden yang jangan tidak populis gitu. Ya, karena mereka Baik, pasti akan mementingkan suara-suara apa namanya, oh kita mau ini tapi tidak mementingkan apa yang memang dibutuhkan oleh negara ini. baik. Oke. Sekali Nah, lagi oke saya guys, minta maaf. jadi, Nah, baik, tidak apa-apa. Oke, jadi kita buat simpulan ya, apakah kalian dukung demokrasi atau kalian dukung liberalisme? Nah, kalian setuju nggak nih dengan pendapat Bung Daniel ini? Ya, kalau misalnya Anda ingin mengundang narasumber ini lagi, silakan, kami terbuka. Baik, sekian saja. Terima kasih ya, Bung Daniel nih sekali lagi. terima kasih Bung, Terima sangat kasih, seru. Bung. Aduh, sangat seru. Baik, Bung, silakan lift, Bung. Sehat selalu. Siap, siap selalu. Ya, jadi sekian, begitu saja. Bahkan ada yang mengatakan liberalism way better dari Steve aja deh. Kita banyak ini ya, banyak separatisme ya, mungkin banyak perbedaan pendapat di sini. Tidak apa-apa, karena ini restoran apa? Karena ini apa ya istilahnya ya, kebebasan berpendapat, freedom of speech. Tidak apa-apa, ini adalah forum media. Jadi sekian buat yang nonton, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu. Shalom Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Terima kasih.